Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada yang pernah dengar tentang Daulah Abbasiyah? Oke, kalau kalian belum mengetahui tentang dinasti Abbasiyah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang dinasti Umayyah. Karena dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah saling berkaitan. Itu adalah keruntuhan dinasti Umayyah berkaitan dengan munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun, mulai dari 651 sampai 750. Namun, pada akhirnya mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping itu, muncul juga berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Selain itu juga, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Umayyah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama adalah figur pewaris kekhalifahan yang lemah sepeninggal Hisham. Tidak ada lagi khalifah yang kuat, mampu memperkuat pertahanan, serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Tidak adanya ketentuan tata cara mengangkat kekhalifahan. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. Yang ketiga adalah para ulama merasa kecewa terhadap penguasa. Mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, yang merupakan bekas kerajaan Baizaitun. Yang kelima adalah pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keenam adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah itu, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdul bin Abbas bin Abdul Muthalib. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah. Ia merasa paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafa Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hisham. Tetapi sebelum usahanya terwujud, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, ia menjadikan kota Kufah dan Kusaran sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Akhirnya, dinasti Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II berhasil dikalahkan oleh gerakan Bani Hisham. Atas terbunuhnya Khalifah Marwan II tersebut, akhirnya dinasti Umayyah runtuh dan sekaligus menjadi awal munculnya dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri atau terbentuk, selanjutnya adalah penguasa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah telah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad, mulai dari 132 sampai 656 Hijriah
atau 750 sampai 1257 Masehi berkuasa. Namun, dalam masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, terdapat 3 tokoh khalifah yang paling terkenal, selain Abdul Abbas As-Safa'ah, yaitu yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi, dan pemberani. Selain itu, ia juga menjadi pilar bagi perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid memiliki sikap yang tegas, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, berperasaan sangat halus, dan toleran. Kebijakan dan kecakapannya dalam memimpin mampu membawa Abbasiyah menjadi aman, damai, dan tentram. Oleh karena itu, Abbasiyah mengalami masa kejayaan dan keemasan sekaligus menjadi pusat peradaban dunia. Yang ketiga adalah Abdullah Al-Makmum. Di era Al-Makmum, Abbasiyah menjadi negara adikuasa yang sangat disegani. Kekuasaannya begitu luas, mulai dari Laut Atlantik di barat sampai tembok besar Cina di timur. Nah, itu semua tadi adalah awal mula terbentuknya dinasti Abbasiyah. Mulai dari runtuhnya dinasti Umayyah sampai awal mula terbentuknya dinasti Abbasiyah sampai pemimpin-pemimpin atau khalifah-khalifah yang besar pada masa dinasti Abbasiyah. Mungkin itu saja materi hari ini. Setelah itu, kalian silahkan menjawab soal-soal yang sudah saya berikan. Ada 5 soal yang saya berikan. Yang pertama, apa pengaruh runtuhnya Daulah Umayyah bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa itu? Yang kedua adalah faktor apa saja yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah? Yang ketiga adalah menurut pendapat kalian, bagaimana peran tokoh yang telah berhasil mendirikan Daulah Abbasiyah? Yang keempat adalah mengapa menjadi pemimpin itu harus berakhlak mulia, tegas, cerdas, berani, dan bijaksana. Yang kelima adalah keteladanan apakah yang dapat kalian ambil dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dikaitkan dengan tugas seorang pelajar masa kini. Oke, mungkin itu saja soal yang saya berikan. Soal kalian jawab dalam kertas, dituliskan dalam kertas. Setelah itu kalian foto. Kalau sudah kalian foto, kalian kirimkan ke WA saya. Ya, jadi pengumpulan soal lewat WA berupa foto lembaran jawaban yang kalian kerjakan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.